Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Puluhan rumah di Teluk Wondama terendam banjir dan lumpur. Seorang anggota kelompok kriminal bersenjata tewas ditembak polisi. Ratusan tukang ojek berunjuk rasa di kantor DPRD Kepulauan Yapen. Petugas karantina pertanian kelas 1 Sorong memantau kedatangan 200 ekor hewan ternak sapi yang didatangkan dari Seram, Maluku. Petugas memeriksa satu persatu sapi ini di Pelabuhan Arar untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Seluruh hewan ternak ini disemprot dengan disinfektan sebelum diangkut dengan menggunakan truk ke lokasi penampungan. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Sorong Dr. Hewan Iwayan Kertanegara mengatakan pemeriksaan hewan ini wajib dilakukan sebagai langkah antisipasi penyebaran PMK di wilayah kabupaten. Dan dari hasil pemeriksaan kondisi seluruh sapi dalam kondisi sehat. Sebelum dipotong pada hari raya kurban nanti, seluruh sapi ini harus dikarantina terlebih dahulu selama 7 hari. Saat ini Kabupaten Sorong masih berada dalam zona hijau alias aman dari penyebaran penyakit mulut dan kuku. Kendati demikian, langkah pencegahan menurut Wayan tetap harus dilakukan. Bertugas dalam hal sapi, kita melakukan pemeriksaan agar sapi-sapi yang kita periksa ini adalah sapi yang akan kita lepaskan bebas dari penyakit, baik penyakit hepatitis yang selalu kita pantau, dan baru ini ada penyakit lagi yang PMK, yang walaupun daerah asal bebas dari PMK masih kami lakukan kegiatan layanan karantina sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh Bapak Menteri dan Kepala Badan Karantina Pertanian. Ternak yang kita akan bebaskan ini setelah mendapat tindakan kami akan berikan kepada pemiliknya, akan kembali layak untuk dibebaskan, dan ini akan dipotong di Sorong Raya sebagai hewan kurban. Total sapi yang masuk ini kurang lebih 200 ekor yang masuk Sorong. Tadi setelah pengecekan gimana kondisinya Pak, kondisi awal sendiri? Dari yang karantina pantau. Iya. Dokumennya bagaimana Pak? Dokumennya bagaimana? Pengecekan dokumennya sesuai, jumlahnya 200 dan fisiknya juga 200 ekor, dan ini pun sedang berlangsung dilakukan pemeriksaan per individual, sehingga untuk yang sudah kita lakukan pemeriksaan itu semua kelihatan sehat, semua secara fisik normal, sehingga kita perlu tindakan lanjutan yang dilakukan di IKH nanti adalah pemeriksaan kesehatan selama kurang lebih 2 hari. Kalau dinyatakan sehat bisa dibebaskan, tapi kalau ada yang kelihatan sakit nanti akan isolasi selama 2 minggu. Kabupaten Sorong merupakan sentral pemasok sapi bagi sejumlah wilayah yang ada di Papua Barat, sehingga kesehatan sapi menjadi syarat utama sebelum didistribusikan. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Ratusan tukang ojek yang biasa mangkal di seputaran kota Serui Selasa kemarin berunjuk rasa ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Mereka menuntut kenaikan tarif ojek yang menurut mereka sudah tidak layak. Mereka menuntut kenaikan dari Rp5.000 menjadi Rp10.000
karena pasokan BBM yang kurang sehingga pengemudi ojek harus antri berjam-jam di SPBU. Sementara mereka juga mengeluhkan harga bensin eceran yang mencapai Rp15.000 per liter. Tukang ojek meminta bertemu dengan anggota DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka. Ya, jadi tadi kita aksi datang ke kantor DPR itu datang untuk mengantar aspirasi kita sesuai dengan surat kami, mengharapkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif dan legislatif. Dalam surat itu kami minta audiens dengan Ketua DPR dalam rangka kenaikan harga ojek di Kabupaten Kepulauan Niaga dari 5.000 menjadi 10.000. Yohanis Raubaba, Ketua DPRD Yapen mengatakan pihaknya tidak bisa menaikkan tarif ojek karena belum ada regulasi yang mengatur soal itu. Ini juga dampak dari kenaikan kelangkanya BBM di Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga mereka berharap untuk harga ojek ini harus naik. Ini tentunya kita harus melihat kepada regulasi yang ada, karena sampai dengan hari ini belum ada satu aturan yang menetapkan untuk harga ojek. Yang kita tahu bersama bahwa untuk di luar Papua dan mungkin di Seruya itu ada tuh Gojek, dan ini kita belum ada cantolan untuk bagaimana menentukan perdanya. Nah, sehingga ini kalau kita lihat yang ada di luar Papua, di Jakarta dan mungkin di daerah lain, mereka menggunakan aplikasi, sehingga aplikasi itu bagaimana mereka sudah mengatur untuk jarak jauh dan dekatnya, sehingga itu tidak pakai aturan, tapi mereka menggunakan aplikasi. Meskipun demikian, pertemuan kedua belah pihak berlangsung damai. Mereka sepakat untuk kembali melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas tuntutan para pengemudi ojek. Eman Beta melaporkan dari Kabupaten Yapen, Papua. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jembatan 7 Wali, Merauke, Selasa kemarin. Seorang satpam meninggal dunia akibat sepeda yang dikendarainya beradu banteng alias saling bertabrakan dengan pengendara sepeda motor lain saat melintas di jembatan. Sementara pengendara sepeda motor lain menderita luka serius dan saat ini berada di RSUD Merauke. Kanit Laka Lantas Satlantas Polres Merauke, Joni, mengatakan sepeda motor yang dikendarai kedua korban melaju dari arah berlawanan. Salah satu korban melaju dari arah kota menuju Kuprik, sementara pengendara lain melaju dari arah Kuprik menuju kota. Menurut Joni, saat berada di tikungan veteran Jembatan 7 Wali-Wali, kedua korban tidak dapat mengendalikan kendaraan sehingga tabrakan tak terhindarkan. Kemarin pagi kurang lebih jam 8 lewat telah terjadi laka lantas di Jalan Poros 7 Wali-Wali depan veteran antara pengendara roda 2 yang mengakibatkan salah satu pengendara meninggal dunia di tempat. Sedangkan yang satu dilarikan ke Rumah Sakit Bunda Pengharapan. Pengendara yang meninggal di tempat melaju dari arah kota menuju Kuprik, sedangkan yang dilarikan ke rumah sakit melaju dari arah Kuprik menuju kota. Sesampainya di tikungan veteran, kedua pengendara ini berbenturan sehingga terjadilah laka lantas yang mengakibatkan salah satu pengendara meninggal dunia di tempat. Salah satu korban, satpam, meninggal dunia di lokasi kejadian. Polisi menghimbau pengendara agar tidak mengemudikan sepeda motor secara ugal-ugalan dan memperhatikan rambu lalu lintas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.